Saya bersama seorang milenial, namanya Mbak Nadia, milenial perempuan. Nah, saya tuh mau bertanya pada Mbak Nadia, sebetulnya Mbak, perjuangan Kartini tentang emansipasi sekarang udah terlaksana atau belum? Kalau dibilang terlaksana atau belum, itu sudah terlaksana. Yang sebagai bukti bahwasannya sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang laki-laki lakukan, seperti pilot, seperti apa, tukang tambal ban itu juga ada perempuan. Iya, yang apa itu namanya sih, yang jadi supirnya kereta itu. Masinis, sempat lihat itu juga masinis ya, sempat lihat tuh masinis, sudah ada masinis perempuan gitu kan. Sudah banyak tokoh-tokoh wanita yang ada di politik, yang bersuara gitu, yang jadi eksekutif juga ada? Perempuan eksekutif ada ya? Jadi pimpinan perusahaan gitu udah banyak kan? Sudah banyak kalau itu. Nah, astronot juga ada mungkin sih. Ada kan? Sudah ada. Nah, so apa masalahnya kok kita masih berbicara mempermasalahkan soal peran perempuan dalam kehidupan sekarang? Sebenarnya lebih ke pola pikir ya. Maksudnya? Pola pikirnya tuh begini. Beberapa orang yang masih berpola pikir bahwasannya perempuan itu tidak bisa disamakan dengan laki-laki dikarenakan kekurangannya, bahwasannya perempuan itu nggak punya tenaga penuh loh untuk melakukan hal ini. Contoh ya, misalkan perempuan tuh nggak bisa loh ngangkat galon, atau perempuan tuh nggak bisa loh jadi kuli bangunan gitu, kayak gitulah konsepnya itu. Bahwasannya tuh masih sedikit ada beberapa pihak yang pola pikirnya itu belum bisa menyamakan perempuan dan laki-laki. Jadi tetap melakukan perbedaan. Ya. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Ya, sekarang masalahnya apa? Karena memang perempuan kan sudah punya kodrat sendiri, dan laki-laki juga sudah punya kodrat sendiri. Itu kenapa masalahnya? Dari masyarakat, apakah masyarakat salah kalau memang berpikir bahwa perempuan sudah punya jalannya sendiri? Iya kan? Laki-laki juga punya jalannya sendiri. Kesetaraan gender apa segala macam, apa yang menjadikan kok masih bermasalah gitu? Pola pikir yang bagaimana yang harus mau dirubah, Mbak Nadia? Pola pikir yang bahwasannya secara simpel ya. Pola pikir bahwasannya laki-laki tuh di rumah itu kerjaannya ya sebagai seorang suami ya di rumah aja gitu. Hanya perlu bekerja gitu. Tidak perlu membantu seorang istrinya bekerja pekerjaan di rumah gitu maksudnya? Di rumah kayak gitu, secara simpelnya aja lah. Masih banyak sekali patriarki. Patriarki ya. Beberapa orang tuh masih menggunakan patriarki itu. Dan itu harus dirubah. Iya. Jadi maksudnya Mbak Nadia, laki-laki kalau pulang kerja di rumah harus bantu istrinya gitu? Iya, karena sebenarnya seorang perempuan itu, seorang wanita itu, tugas dia itu yang yang benar-benar menjadi kodrat wanita hanyalah melahirkan dan menyusui. Tapi yang lainnya? Lainnya seharusnya dibagi rata. Jadi tidak hanya melahirkan, maksudnya melahirkan dan menyusui itu kodrat. Iya. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang lainnya juga harus sama dengan laki-laki gitu. Iya. Jadi harus bisa laki-laki juga demikian gitu ya. Iya. Nah, Mbak, itu kalau tanggapannya ada wanita karir gimana? Why not? Kenapa? Ada yang mempermasalahkan wanita berkarir. Ya nanti dia meninggalkan kodrat. Nggak bisa masak. Kodrat wanita itu yang saya omongkan sekali lagi ya. Kodrat wanita itu hanya melahirkan dan menyusui. Untuk terkait memasak, terkait ngurus anak, terkait ngurus rumah, beres-beres, itu seharusnya sudah ada kesadaran suami bahwasanya ini loh aku bantuin istriku, bagi tugas gitu, supaya tidak ada memberatkan suami. Istri juga memberatkan istri. jadi
Jadi yang dia harus dipahami pola pikirnya bahwa perempuan itu kodratnya hanya melahirkan dan menyusui, Ya. tapi yang lainnya harus dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Iya. Jadi menyapu juga harus laki-laki bisa gitu. Iya, mendidik anak juga harus bersama-sama. Sekarang banyak banget loh orang di Indonesia ini orang yang fatherless. Jadi anak itu lebih dekat dengan ibu karena sosok bapak hanya dianggap untuk bekerja, membayar uang SPP, membayar kebutuhan sang anak. Anak itu sekarang banyak yang lebih lari dikala dia ada problem, dia akan lari ke ibunya. Oh. Padahal sebenarnya problemnya ke bapaknya. Tapi dia lebih milih untuk memutarkan itu. Aku mau ngomong sama ibu aja lah. Sama ibu lebih paham, ibu lebih ngerti. Padahal sebenarnya dia butuh sosok bapak di situ. Dan di situ adalah itu kenapa orang Indonesia itu dibilang orang yang banyak dibilang kalau di Indonesia itu fatherless karena dia merasa bahwasannya dia itu seorang anak menganggap bahwasannya bapakku kerja sekalinya di rumah ngomonginnya kerjaan lagi Beli sama ibu. kalau diajak main, diajak pergi main gitu, ada acara keluarga, dia lebih mementingkan aku ada bentrok, ada acara di luar, acara kantor gini kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nadia.